orang GBI atau Pentakosta gitu, yang beda aliran sama saya. Tapi saya nggak mau dibaptis ulang karena bagi saya udah dibaptis pas waktu kecil dan waktu naik CD. Nah, saya mau nanya gimana pendapat Bang Deddy soal perbedaan baptisan, dan sebenarnya di dalam Alkitab itu baptisan apakah yang maksudnya di Alkitab itu sebenarnya baptisan apa yang harus kita dilakukan, gitu sih Pak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk baptisan ya, kalau kita lihat di Alkitab ada mengenai bahas tentang baptisan. Sebenarnya baptisan apa yang harus dilakukan? Baptisan itu hanyalah simbol bahwa kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan itu tidak menyelamatkan, ya kan? Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka kita harus dibaptis, ya kan? Baptisan apa yang harus dilakukan? Ya, baptisan ada macam-macam. Ada baptis percik, ada baptis selam, ada baptis dengan penumpangan tangan, ya kan? Ada baptisan macam-macam, ya kan? Nah, yang pasti adalah baptisan yang terpenting adalah bahwa kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi apakah baptisan menyelamatkan? Tidak. Jadi baptisan apa yang harus kita pilih? Yaitu baptisan yang di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu sudah cukup. Nah, mau baptis selam, mau baptis percik, mau baptis apapun juga, kalau sudah dibaptis di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, itu sudah memenuhi gitu. Jadi bukan berarti kita harus dibaptis 2 kali gitu ya. Nah, untuk saat ini pun sebenarnya saya terus terang aja, saya bukan berarti saya adalah dulu memang gereja KBP ya, tapi saya bertumbuh di Gereja Reform Injili Indonesia. Ya, saya bertumbuh di Gereja Reform Injili Indonesia, ya kan? Dan saya bertumbuh di sana gitu ya, walaupun secara anggota saya sebagai gereja KBP. Nah, kenapa saya bertumbuh di sana? Karena saya mendapatkan firman yang hidup, firman yang menguatkan saya, membuat saya bertumbuh di dalam Tuhan gitu ya. Nah, tapi apakah pada saat saya pindah gereja di HKBP ke gereja Reform itu saya mesti dibaptis? Saya tidak dibaptis gitu. Karena saya statusnya hanyalah sebagai atestasi pemindahan. Tapi ada juga gereja-gereja tertentu yang kalau misalnya dari gereja HKBP ke gereja Bethel atau gereja Betani atau gereja apapun ya, mungkin ada peraturan-peraturan khusus yang membuat gereja tersebut untuk melakukan baptisan gitu ya. Tapi sesuai dengan ajaran di Alkitab, ya kan, kita kan kembali back to the Bible, ya kan? Kita kembali kepada ajaran di Alkitab, ya. Pada saat kita sudah dibaptis, pada saat kita sudah CD, ya kan, ya kan, kita itu sudah cukup memenuhi syarat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Kristus. Jadi tidak perlu baptis lagi, gitu. Jadi kalaupun memang salah satu tertentu gereja mau mematuhi sebagai baptisan, ya bagi saya karena ini kan mengandung doktrin yang berbeda ya kan. Bagi saya baptisan itu cukup sekali saja gitu ya. Sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sudah cukup gitu ya. Dan itu sudah memenuhi syarat karena baptisan itu bukan merupakan suatu kemutlakan gitu kan. Bahwa keselamatan itu bisa dipenuhi gitu. Nah, keselamatan itu dipenuhi hanya 2 syarat, yaitu percaya kepada Kristus, yang kedua adalah lahir baru. Anda sudah dibaptis tapi Anda tidak mengalami kelahiran baru, tetap keselamatan bisa hilang gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa Anda mau dibaptis sekali, mau baptis 2 kali, 3 kali, berkali-kali Anda selamat, belum tentu gitu ya. Jadi harus ada kelahiran baru, kelahiran di dalam Kristus, kelahiran di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, hidup taat setia kepada Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ya, bukan yang kita permasalahkan bukan baptisan. Yang kita permasalahkan adalah bagaimana
bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan kita mengalami kelahiran baru. Orang mengalami kelahiran baru itu ada prosesnya, bukan nggak ada proses. Pasti lahir baru itu ada prosesnya. Dari orang itu mungkin dari pemabuk, orang itu tadinya kecanduan obat, orang itu minum alkohol, orang itu berzina, orang itu tadinya keluarganya berantakan, hancur, akhirnya bertobat, menerima Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Akhirnya dia mau mengalami kelahiran baru. Ada prosesnya, teman-teman. Ada prosesnya, saudara-saudara. Ya. Nah, kalau saya dulu mengalami kelahiran baru adalah pada saat saya kuliah di Sriwijaya, Palembang. Saya mengalami kelahiran baru ketika saya merantau jauh dari orang tua. Nah, di saat itulah saya merasakan kesendirian saya. Di saat itulah saya merasakan ketergantungan saya pada Kristus. Ketergantungan saya kepada Tuhan. Tuhan sebagai orang tua saya, Tuhan sebagai penyelamat saya, Tuhan sebagai guru saya, dan Tuhan segala-galanya dalam hidup saya. Karena di situ saya melihat kesendirian saya, gitu loh. Dan saat itulah saya bergantung penuh kepada Tuhan. Karena saya tidak tahu ketika saya kos sendirian, ketika saya sakit, ketika saya kena serangan jantung, atau saya kena apa-apa di kos-kosan, dan akhirnya saya mati. Saya ngadu ke siapa? Orang tua jauh. Teman satu kamar misalnya tidak ada. Di saat itu saya bergantung kepada Tuhan. Saya berserah kepada Tuhan. Saya di dalam lingkungan yang baru, tidak kenal siapa-siapa, tidak tahu siapa-siapa, dan saya harus bergantung kepada Tuhan. Di saat itulah saya menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya mengalami kelahiran baru dengan teman-teman seiman, teman-teman serohani, dan dengan kakak rohani yang bimbing saya terus untuk bertumbuh di dalam iman dan terus taat dan mengasihi Tuhan. Nah, teman-teman, kelahiran baru ada proses. Jadi teman-teman harus mengalami kelahiran baru, ya, karena itu adalah syarat untuk keselamatan. Dan Tuhan berkati. Oke. Sudah? Oke. Baik. Oh ya, saya mau nanya lagi Bang, masih berhubungan sama itu. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, itu kan Iya. Tuhan Yesus, Yohanes membaptis Tuhan Yesus maksudnya diselam gitu kan. Nah, gimana menurut Abang, kenapa Tuhan Yesus baptis selam, kenapa tidak dipercik atau gimana? Dan saya sering berdebat sama teman saya, sebenarnya berdebat untuk saling menambah ilmu tentang Alkitab gitu kan. Karena dia juga pernah bilang sama saya, baptis itu kan bahasa Yunani, entah bahasa apa, pokoknya kan artinya baptiso artinya menyelam. Nah, di perjanjian lama, orang Israel itu pernah menyebutnya itu selam, dalam arti kayak kita menenggelamkan dosa kita gitu. Dan setelah kita diselam, bangkit dari air itulah kita memulai kehidupan baru. Aku pengen nanya lagi, itu gimana pendapat Abang? Ya, jadi untuk baptisan itu, kalau misalnya pada saat Yohanes baptis Yesus, kenapa dibaptis selam gitu ya, di Sungai Yordan. Nah, saudara-saudara, mungkin kondisinya adalah berbeda untuk zaman pada waktu Yesus hidup sama zaman saat ini. Kalau zaman saat ini adalah zaman yang canggih gitu ya. Sekarang kolam renang sudah ada, mungkin zaman dulu tidak ada kolam renang, ya kan? Mungkin selang pun nggak ada dulu, ya kan? Nah, selang tidak ada, kolam renang pun kayak sekarang bagus banget, kolam renang pakai porselen atau segala macam. Ya kan? Zaman dahulu mungkin orang juga mandi tidak seperti di kita di kamar mandi, mungkin mandinya di sungai, mungkin mandinya di danau, ya kan? Nah, pada zaman dahulu adalah Sungai Yordan gitu ya. Sungai Yordan pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes adalah di Sungai Yordan, ya kan? Nah, di Sungai Yordan. Nah, seperti teman-teman ketahui, zaman dulu juga, zamannya waktu Yesus dan Yohanes hidup, Yohanes saja dulu tidak makan beras, tidak makan seperti kita makan nasi, ya, makan ikan lele atau ayam atau apapun juga.
dia makannya kecoa dan belalang, teman-teman. Dan dia tidak pakai baju seperti seindah baju kita gitu ya. Ada batik sekarang ya kan, ada celana. Dia pakai bajunya berkasutkan dengan mungkin kalau zamannya Adam itu kan berkasutkan dengan kulit ular ya, kulit buaya ya kan. Saya juga nggak tahu dia pakai bajunya berkasutkan kulit apa gitu ya. Nah, dia pun tinggalnya di hutan. Nah, mungkin kondisinya, situasi dan kondisinya zaman Yesus hidup, zaman Tuhan Yesus hidup sama zaman sekarang berbeda ya, gitu ya. Nah, jadi bukan menjadi satu syarat bahwa memang harus dibaptis itu harus dengan baptis selam, ya kan? Karena baptisan itu singkatannya ditenggelamkan, diselapkan, tidak juga gitu ya. Jadi tidak juga gitu. Yang terpenting dibaptis itu adalah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itu sudah cukup gitu. Itu sudah cukup gitu. Tidak perlu mewah-mewah gitu ya. Tidak perlu mewah-mewah, tidak perlu dengan kolam renang yang mahal, tidak perlu dengan air yang bagus, jernih, seger atau apa ya. Tidak perlu. Yang penting itu adalah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itu yang terpenting gitu. Nah, itu yang terpenting dari baptisan. Nah, kalaupun Yesus waktu itu dibaptis selam, mungkin kondisinya berbeda ya kan? Karena kondisinya Siapa? ketika Tuhan Yesus hidup dan Tuhan pada waktu masih ada itu Sungai Yordan ya teman-teman ya. Dan banyak orang juga di sana juga berbondong-bondong ke Sungai Yordan ya. Dan Yohanes Pembaptis Kristus bukan hanya Tuhan Yesus yang baptis, tapi banyak orang juga yang antri dibaptis di sana ya kan, kalau kita lihat gitu ya. Nah, kenapa orang-orang banyak yang baptis di sana? Kita bisa lihat bahwa adat orang Yahudi ya, di sana juga ada adat istiadat daripada orang Yahudi ya di sana ya. Kalau kita lihat adat orang Yahudi di sana kan, mereka harus ada jenggotnya panjang, ya, harus ada kumis ya kan. Nah, adat istiadat di Yahudi itu yang mengharuskan, mungkin juga bisa jadi mengharuskan untuk orang-orang tersebut harus dibaptis di tempat yang seperti itu gitu ya. Nah, ada istiadat di sana. Jadi semuanya berhubungan dengan kondisi ketika Yesus hidup dan juga kondisi dengan adat istiadat Yahudi yang ada di sana. Nah, intinya adalah itu yang tadi saya katakan bahwa bukan menjadi suatu baptisan itu merupakan satu keselamatan yang teman-teman, kalau teman-teman sudah dibaptis, teman-teman terus sudah lahir baru, terus selamat pada Kristus. Oh, bukan itu. Ketika teman-teman sudah dibaptis dalam Kristus, teman-teman sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ya kan? Tapi apakah teman-teman sudah lahir baru? Belum tentu. Teman-teman harus lahir baru, lahir secara rohani di dalam Kristus. Dalam arti apa? Dalam arti bertobat, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan hidup di dalam Tuhan, dan hidup menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Melalui apa? Melalui kita lihat perilaku hidup kita setiap hari, tingkah laku kita, kehidupan kita, ya kan? Terus ketaatan kita, kesetiaan kita di dalam baca firman, berdoa, ya kan? Terus melayani Tuhan, dan juga karakter kita yang lama, manusia kita yang lama itu diperbarui dalam Kristus. Manusia yang lama itu seperti apa? Manusia yang suka marah, manusia yang suka cepat emosi, manusia yang suka bohong, manusia yang suka memfitnah, manusia yang suka ngomongin orang, ya kan? Terus manusia yang suka mencuri dan yang lain-lain gitu. Nah, itu ketika kita lahir baru, ketika kita menerima Kristus Yesus Tuhan, itu tidak mudah teman-teman untuk mengubah hal tersebut gitu ya. Tapi lambat laun dalam pertumbuhan iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin menyerupai seperti Kristus, dan hidup kita semakin karakternya seperti Kristus. Ketika dulu kita merasa cepat emosi, ya kan? Tapi pada saat kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, ketika ada masalah kita nggak langsung emosi, kita langsung penyabar, ya kan? Dan ketika ada orang yang mengata-ngatai kita gitu ya, kita tetap bersabar gitu ya. Nah, itulah ada ciri-ciri daripada anak-anak Tuhan gitu ya. Nah, karena setiap anak-anak Tuhan itu pasti diperlengkapi oleh kuasa yang daripada Tuhan gitu. Makanya
kita harus berubah, kita harus mengalami kelahiran baru dan hidup di dalam Tuhan. Secara totalitas kita harus berubah. Walaupun memang tidak mudah, walaupun memang kita natur hidup kita masih sebagai orang berdosa. Kita tidak pernah lepas daripada hidup sebagai orang berdosa, tapi kita harus terus berjuang, berusaha Oke. untuk hidup kudus, hidup suci. Itu aja dari saya. Gimana Tulang? Udah mantap? Atau sorry saya potong karena waktu kita sangat mepet. Ini waktunya tinggal 7 menit gitu ya. Sedangkan masih ada 4 pertanyaan. Gini Waduh. saya tambahkan yang tulangnya supaya Sikat aja, sikat aja jawabnya deh. biar lebih masuk ke dia gitu. Jadi gini. Ya, boleh. Jadi baptis percik atau baptis selam itu boleh dilakukan, tapi baptis percik bisa dilakukan oleh para pelayan Tuhan itu hanya secara pelayan praktis. Karena baptis selam ini akan mungkin secara praktisnya bisalah percik gitu ya di bagian-bagian tertentu gereja, seperti beberapa gereja melakukan itu. Tapi yang seperti bahasa aslinya atau yang dikatakan di dalam Alkitab, baptiso artinya berarti menyelamkan. Jadi siapa yang harus kita turuti, siapa yang harus kita teladani, yaitu Yesus. Yesus baptis apa? Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, membaptis selam. Nah, sedangkan kita sebagai orang percaya yang mengikuti Yesus, ya sudah seharusnya sepantasnya kita dibaptis oleh baptis selam. Jadi seperti itu aja untuk supaya fokus titiknya pertanyaan itu tadi. Gimana kira-kira Anita? Oh ya udah saya terima. Tapi saya setuju sama Bang Deddy karena setiap baptisan itu memakai nama Allah Bapa dan Roh Kudus, baik percik sama selam. Jadi tidak ada perbedaan dan menurut saya sih tidak ada. Nah, ya nggak apa-apa, itu juga bagus karena memang harus baptis itu apapun ceritanya harus memakai dalam Bapa, Anak dan Putra dan Roh Kudus. Itu kalau nggak pakai itu nggak baptis Kristen, ya. Itu. Oke, siap. Udah bisa ditangkap lah ya. Oke sudah Bang, makasih. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan, waktunya. Halo. Ya, ini ada pertanyaan dari saudara kita atau saudari kita dari Cindi ya, Cindi. Aduh, itulah ini satu. Ya. Bagaimana cara kita bisa atau bisa memaafkan atau kakak kita ketika lagi biasanya sakit kepala? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya menahan rasa sombong, tinggi hati dan iri hati? Nah, itu pertanyaannya Tulang. Aku belum jelas yang pertama tadi, agak jaringannya agak putus-putus itunya. Oke Tulang, saya ulangi ya Tulang. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita bisa berdamai atau bisa memaafkan abang atau kakak kita ketika kita lagi bertengkar atau berdebat, biasanya saling keras kepala. Iya. Oke, terima kasih Tulang. Ya, bagaimana caranya kita bisa memaafkan ketika bertengkar dengan kakak kita? Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan jika kamu mengampuni dosa kesalahan orang lain, maka Tuhan yang di surga pun akan mengampuni kamu. Sekarang kita refleksi diri kita sendiri. Apakah kita manusia yang berdosa sehingga Tuhan mengampuni kita? Kalau kita adalah manusia yang suci dan tidak berdosa, apakah layak kita tidak mengampuni dosa? Nah, jadi Bapa yang ada di surga itu mengampuni dosa kita sampai 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali. Nah, itu berapa kali ya? Nah, itu kan ada masih kali-kalinya gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara bahwa apakah wajar kita ya manusia berdosa melihat saudara kita yang ada di sekitar kita, apalagi saudara kandung kita, kalau dia punya kesalahan, kalau dia punya pelanggaran, walaupun itu terkadang secara pemikiran kita nggak bisa terima gitu, kita nggak bisa terima gitu ya.
terus terang saya pun mengalami hal yang seperti itu gitu. Saya mengalami hal yang seperti itu, tapi saya berdoa kepada Tuhan, saya memohon pimpinan Tuhan ya. Mengapa? Pada saat itu adalah saat saya sudah menikah. Saya sudah menikah, saya dijanjikan oleh orang tua saya, terutama orang Batak ya kan, sebagai anak sasada itu dijanjikan nanti rumah ini, seluruh harta warisan ini akan menjadi milik anak laki-laki karena kita bertiga bersaudara. Jadi laki satu-satunya hanya aku dan aku nomor 3 gitu ya. Ini akan diberikan sama kamu gitu. Tapi pada saat realitanya adalah pada saat kami menikah, kami tidak diberikan rumah. Bahkan rumah itu ditempati oleh kakakku. Nah saat itu aku merasa orang tuaku sudah membohongi aku. Dan saat itu aku merasakan yang namanya hidup di kontrakan itu kan nggak enak ya, panas. Apalagi ketika anak lahir, terasa kayaknya kontrakan itu makin sempit gitu kan. Terasa kontrakan makin sempit. Nah, saudara-saudara, yang apa yang kualami adalah bahwa aku tidak bisa mengampuni kedua orang tuaku. Nah, di saat itu aku berdoa kepada Tuhan. Ya kan, sampai keluar kata-kata yang tidak wajar lah ya untuk orang tua gitu ya. Sampai aku berdoa kepada Tuhan dan mohon ampun kepada Tuhan dan minta pengampunan Tuhan. Dan aku sadar dan aku harus bertobat kepada Tuhan gitu ya. Bahwa yang kulakukan itu salah. Dan aku sudah berdosa gitu. Nah, saat aku sudah mengaku dosa dan mohon pertobatan yang kepada Tuhan, teman-teman tahu nggak? Ya kan, apa yang terjadi dalam kehidupanku? Tuhan ngasih berkatnya mengalir di dalam hidupku, rezekinya mengalir di dalam hidupku. Yaitu ada saja jalannya Tuhan untuk kami bisa ambil rumah ya kan, ambil rumah di daerah Perum 2 gitu kan. Ya kan, kamu bisa ambil rumah dan kamu bisa cicil rumah, walaupun cicil rumah itu dikatakan bahwa rumahnya masih jelek gitu, tapi kamu bisa langsung bangun dan akhirnya dalam waktu 3 tahun bisa lunas. Kadang orang bisa nyicil rumah itu 5 tahun, 10 tahun paling cepat, 15 tahun. Ini kami ambil rumah cicil hanya 3 tahun lunas. Luar biasa ya. Sekarang rumahnya harganya sekitar 450 juta sampai 500 juta. Teman-teman, kalau kita tidak mau mengampuni dosa sesama kita, kalau kita tidak mau mengampuni dosa saudara kita, ya, ingat ya teman-teman, berkat Tuhan pasti akan terhalang di dalam hidup. Jadi engkau harus mengampuni, harus menerima seluruh pelanggaran dan kesalahan kita, maka Bapamu di surga pun akan mengampunimu. Maka ketika itu juga berkat-berkat Tuhan akan tercurah di dalam hidup. Jadi apapun dosanya, apapun pelanggarannya, ingat Kristus sudah mengampuni dosa kita. Ketika kita melakukan dosa seberat apapun, dosa kesalahan apapun, ingat contoh, teladanilah Kristus. Kita sudah berapa besar dosa kita? Apakah dia mengingat-ingatnya? Tadi yang aku lihat di dalam firman yang tadi aku beritakan tadi, memang manusia secara lahiriah, secara manusiawinya, secara kedagingannya seperti itu. Dia selalu mengingat pelanggaran orang lain, terutama kaum wanita ya, karena dia melankolis gitu ya, melankolis dan perasa banget gitu ya. Tapi kalau kaum pria sih terkadang dia berdasarkan logika gitu ya. Nah, memang selalu mengingat-ingat, tapi ingat kembali Kristus, Yesus Tuhan, itu telah mengampuni dosa-dosamu. Dan dia telah mengorbankan nyawanya, tubuhnya, jiwanya, dipaku di kayu salib demi menebus dosa-dosamu. Jadi saudara-saudara, ampunilah dosa orang-orang yang berbuat salah kepadamu. Ya, ingatlah Kristus. Ya, harus ada saling mengampuni supaya berkat Tuhan terus tercurah dan terus ada dalam hidup. Pertanyaan kedua tadi apa? Bere? Halo? Pertanyaan kedua tadi? Halo? Halo?
Halo? Halo, sudah habis ya? Ya, halo. Turun. Halo. Ya, pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan yang kedua gini. Sebentar, saya buka lagi mananya. Duh, hilang lagi. Mana sih? Di share aja le di grup admin. Bentar. Kalau yang nggak privasi, biar dibantu teman yang lain. Super berapa? Tunggu. Nggak ada lagi, udah hilang. Udah hilang. Udah hilang. Nah, terus Udahlah, berarti belum rezeki. Ini orangnya. Ayo Cin udah naik dia. Cin di. Tadi pertanyaan aku tuh yang kedua tuh adalah gimana sih caranya menahan perasaan sombong, tinggi hati, dan iri. Itu aja. Oh, perasaan sombong, tinggi hati, dan iri ya. Bagaimana caranya menangani ya? Oke, bagaimana cara menanganinya? Tinggi hati, sombong, dan iri hati. Nah, itu adalah sifat ya, sifat dari sifat atau karakter manusia. Ya. Bagaimana cara menanganinya? Nah, untuk menangani, untuk supaya kita tidak sombong atau tinggi hati sama ya, sombong atau tidak iri hati, maka terlebih dahulu kita harus puas terhadap diri kita sendiri. Kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan. Ya, pada saat ini banyak orang di tengah pandemi harus banyak bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurnya dalam arti apa? Yang pertama adalah dikasih napas. Dikasih napas aja udah bersyukur sama Tuhan. Di tengah-tengah banyak orang yang beli oksigen untuk bantu pernapasan. Ya, teman-teman pernah nggak kita bersyukur kepada Tuhan untuk napas yang Tuhan berikan? Kalau dikalkulasi, oksigen, satu tabung oksigen itu harganya 50.000, 70.000 ya. Nah itu kalau dikalkulasi oksigen itu, kita pakai oksigen itu, saya pernah kalkulasi bahwa manusia itu bernapas satu hari itu membutuhkan oksigen kurang lebih berapa, harganya itu sebesar 1 miliar. 1 miliar per hari oksigen yang Tuhan berikan kepada manusia. Pernah nggak kita bersyukur akan hal tersebut? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita sering bersyukur, kalau kita sering mengucap syukur kepada Tuhan, itu berarti kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita puas terhadap diri kita sendiri, puas terhadap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita banyak bersyukur kepada Tuhan, menerima ucapan syukur. Nah itu yang pertama, napas. Yang kedua, kita harus bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kita. Kita boleh sehat di tengah-tengah orang banyak yang sakit, banyak orang yang dirawat, banyak orang yang di ruang ICU. Seperti yang kemarin dialami oleh salah satu Naposo NHKBP Perumnas ya kan, disebabkan oleh darah tinggi, ya kan, darah tinggi akhirnya memuncak, kena ke otak, dan akhirnya masuk ruang ICU dan diakhiri dengan meninggal dunia. Ya kan, salah satu teman kita di Mutasoid. Ya teman-teman, kita harus bersyukur teman kita boleh sehat gitu. Tensi kita boleh stabil, kolesterol kita boleh stabil, asam urat kita boleh stabil ya teman-teman. Itu semua anugerah Tuhan, itu semua kebaikan Tuhan, kebesaran hati Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Jadi banyak bersyukur pada saat kau bangun pagi, kau harus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, masih dikasih nafas, masih dikasih kesehatan. Dan yang ketiga, kita bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kalau kita banyak bersyukur, kita pasti nggak akan sombong, kita pasti nggak akan tinggi hati, karena kita tahu bahwa yang kita terima, yang kita nikmati itu adalah berkat Tuhan, itu adalah titipan Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan, bukan usaha kita, bukan kekuatan kita semata. Kita punya mobil mewah, kita punya rumah mewah, kita punya uang bertriliun-triliunan, itu semua numpang lewat, itu semuanya titipan, itu hanya sementara. Jadi kita harus tahu bahwa sumbernya itu adalah dari Tuhan.
semua yang uang yang kita miliki dalam 1 bulan tiba-tiba ada lagi dikasih gaji 1 bulan lagi, itu numpang lewat teman-teman, itu numpang lewat aja, numpang lewat doang. Tapi kita harus berikan uang-uang itu untuk memuliakan Tuhan. Seperti tadi ada anak bungsu tadi ya kan, seperti kita lihat, kita harus beri perpuluhan kepada Tuhan. Perpuluhan itu penting kepada Tuhan, karena itu adalah hak miliknya Tuhan gitu. Jadi uang yang kau miliki, uang yang diberikan itu bukan milikmu, itu bukan hasil jerih payahmu, tetapi itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Memang kamu bekerja, memang kamu berusaha untuk itu, tapi semua adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi jikalau kita saat ini kaya, jikalau kita saat ini memiliki segala-galanya, itu adalah pemberian Tuhan. Dan itu semua numpang lewat aja. Itu semua titipan Tuhan. Anak pun titipan Tuhan, istri pun titipan Tuhan. Semuanya titipan. Dan pada saat kita mati itu nggak akan dibawa. Itu. Jadi bagaimana caranya supaya tidak sombong, selalu rendah hati, banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan. Dan banyak berterima kasih kepada Tuhan. Lakukan itu tiap pagi, ya kan, dan terus merenung kepada Tuhan, ya kan. Kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, itu juga anugerah Tuhan. Gitu. Tidak semua orang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, tidak semua orang baca firman langsung bisa ngerti, oh ini maksudnya seperti ini, oh ini maksudnya. Enggak, itu semua anugerah Tuhan. Itu semua pemberian Tuhan. Dan jikalau kita pun ada di tele ini, ya, kita bisa ibadah di malam hari ini, itu semua juga anugerah Tuhan. Itu semua karena pemberian Tuhan, bukan usaha dan kuatan kita. Jikalau teman-teman tahu, saya itu sebenarnya bergumul pada saat saya melayani Tuhan di Telegram ini. Kenapa? HP saya ini, teman-teman, kecemplung air kemarin sama anak saya nomor 1. Tapi saya berdoa sama Tuhan, saya berserah sama Tuhan. Sembari saya keringkan HP saya ini, ya kan, sembari saya jemur matahari, terus saya masukin AC supaya kering, dan juga supaya saya ungkap di beras, saya tutup pakai ember supaya kering gitu, supaya tidak rusak atau apa. Saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, ada maksud dan rencana di balik semua itu. Gimana Tuhan? Nanti aku melayani Tuhan di Batak Telegram nggak bisa nih, karena nggak ada tele. Di istri aku HP-nya nggak ada Telegram, di sini doang ada Telegram. Bergumul Tuhan, bergumul sama Tuhan. Semua kita bergumul gitu. Jadi banyak-banyak bersyukur sama Tuhan. Bersyukur jika Tuhan kasih handphone, bersyukur jika saat ini bisa nafas, bisa hidup, bersyukur jika saat ini bisa memiliki rumah, bisa memiliki teman baik, bisa memiliki barang-barang yang baik. Semua ada pemberian Tuhan. Tapi yang penting adalah bagaimana caranya semua yang Tuhan beri itu, semua yang pemberian Tuhan itu memuliakan nama Dia, mengagungkan nama Dia, dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Itu aja dari saya. Terima kasih. Gimana Cin? Kira-kira udah bisa? Cindy? Oke. Ya sama-sama. Makasih juga buat Tulang Dedi buat jawabannya untuk si Cindy. Sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan lagi titipan dari kita, dari teman kita, dari Tulang Lambok ini ya, dari Tulang Lambok Simanjuntak. Katanya ini menyangkut tentang cinta beda agama tadi ya. Benarkah kepercayaan lebih penting daripada rasa cinta? Nah itu pertanyaannya Tulang. Waduh. Pertanyaan yang sungguh menantang. Waduh. Kepercayaan lebih penting daripada cinta, ya. Nah, kita bisa tahu, ya kan, cinta terhadap sesama itu, ya kan, cinta itu, kasih itu kan terbagi menjadi 5 bagian. Ada kasih sejati, ya, kasih yang dimiliki oleh Allah. Ya kan, cinta terhadap sesama itu kita mesti pertanyakan dulu, apakah itu cintanya hanya nafsu, ya kan, cintanya dia karena memang melihat bodinya aduhai, itu cinta karena nafsu, ya. Cinta karena dia orang kaya, cinta karena dia punya jabatan atau apa.
kepercayaan, ya kan, kepercayaan dengan cinta, ya kan. Kalau misalnya, ya kan, kasih Kristus, ya kan, kasih yang sejati yang Tuhan telah anugerahkan kepadamu melalui pengorbanannya di kayu salib dan menebus seluruh dosa dan pelanggaranmu, ya kan, itu lebih mulia, lebih besar, lebih agung daripada cintamu terhadap orang yang berbeda agama atau pacarmu yang berbeda agama. Mana yang lebih besar? Ya, kalau menurut saya lebih besar kasih Kristus. Kristus nyata pengorbanannya, pacarmu belum nyata pengorbanannya. Pada saat engkau menikah nanti, maka akan diikrarkan ikrar pernikahan, ya kan? Apakah istri, ya kan, atau istri misalnya tanyakan pendeta, apakah engkau akan menyerahkan seluruh hidupmu untuk hidup dan semati dengan suamimu? Kalau kamu memang sungguh-sungguh, katakan iya, yang iya, ya kan? Apakah engkau akan menerima suamimu ketika suamimu dalam keadaan susah, senang, sakit, atau dalam kondisi cacat atau apapun juga? Apakah engkau akan menerimanya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan diikrarkan pada saat pernikahan, tetapi realitanya belum tentu. Apakah engkau masih memperjuangkan hal yang belum tentu, hal yang belum pasti? Tapi Kristus sudah pasti. Kristus sudah pasti berkorban untukmu. Kristus sudah pasti mati untukmu, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan bahwa dia menang terhadap dosa, dan dia tidak bisa diikat oleh dosa karena dia adalah anak Allah. Kristus sudah mati, itu sudah pasti mati untukmu, dan dia sudah menembus seluruh pelanggaran dan dosa-dosamu. Realitanya sudah ada, faktanya sudah ada. Kenapa engkau mempercayai faktanya yang belum ada? Kalau kata orang bilang aspun, asal bunyi, atau orang bilang bahasa Inggrisnya bullshit. Kristus sudah nyata, sudah pasti ada, dan dia sudah mengorbankan segala-galanya untukmu. Kenapa engkau masih menyaksikan dia? Kepercayaan dengan cinta kepada pasangan yang tidak seiman. Yang menjadi pertanyaan adalah kasihmu kepada Kristus. Kasih Kristus itu kasih sejati, kasihnya murni. Kasih calon pasanganmu belum tentu sejati, belum tentu murni, karena dia masih belum menikah denganmu, belum terbukti, dan realitanya belum ada. Jadi pilihlah Kristus, pilihlah Tuhan, jangan pilih yang belum pasti. Oke? Tuhan berkati. Lanjut. Oke. Baik, Tulang, terima kasih buat jawabannya dari pertanyaan dari Tulang Lambok. Oke, kepercayaan atau mencintai sungguh luar biasa. Haleluya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan yang cukup panjang. Ya. Saya akan bacakan biar Tulang yang menafsirkan atau mengartikan sendirinya. Oke, tunggu saya apa mencegahnya, karena emang mesti terjadi kan. Kalau dibantu tobat sama Yesus gak mungkin bisa tergenapi juga. Jadi apakah di dunia ini ada ilalang dan ada padi? Tanda tanya. Maksudnya, apakah di dunia ini ada orang-orang yang emang pemeran utama dan orang-orang pemeran sampingan atau pelengkap atau pendukung dari pemeran utama atau pilihan? Rumput atau ilalang tentu tidak akan menghasilkan buah, namun padi jelas akan menghasilkan. Nah, terkadang diriku juga berpikir setan juga merupakan ilalang atau rumput itu yang hanya pelengkap aja. Nah, itu pertanyaannya, Tulang. Gimana cara menafsirkan, Tulang menyimpulkannya pertanyaannya ini? Oke, terima kasih buat pertanyaannya, panjang sekali ya. Iya, oke.
tapi intinya aku tangkap bahwa ilalang dan gandum ya kan, apa Yudas ya kan, Yudas Iskariot ya kan, murid Kristus ya kan, kalau dia bertobat ya kan. Nah kalau dia bertobat dia pasti akan menjadi. Jadi sebenarnya semua yang terjadi pada saat penyaliban Kristus ya kan, di Golgota, semua adalah di bawah rencana dan otoritas Tuhan. Semua di bawah rencana dan otoritas Tuhan. Kenapa Yudas yang dipakai oleh Tuhan ya kan, untuk menjual Kristus dan menggenapi rencana? Ya semua adalah di bawah otoritas Tuhan. Karena Tuhan telah berkuasa. Tuhan yang berotoritas. Nah, kenapa sih kok Yudas? Kenapa bukan yang lain? Di otoritas Tuhan. Tuhan berkuasa gitu ya. Nah, jadi kaum pilihan, kalau ini nanti masuknya ke dalam predestinasi, berarti kan kaum pilihan Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan kaum pilihannya. Kaum pilihan Tuhan yang Tuhan tetapkan itu adalah di bawah otoritas Tuhan. Kalau mungkin kita bisa lihat ya, kenapa tidak semua umat manusia itu adalah kaum pilihan Tuhan? Kaum pilihan Tuhan dari sejak Adam dan Hawa ya kan, dari sejak air bah turun terus Nabi Nuh, kenapa semua tidak merupakan kaum pilihan Tuhan? Otoritas Tuhan, kuasa Tuhan. Nah, banyak orang yang diberitakan tentang keselamatan, banyak orang yang bisa Yesus Tuhan. Tapi ada juga orang-orang tersebut yang memang dikeraskan hatinya. Dia tidak percaya dan dia tidak menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak percaya kepada Kristus. Dan ini adalah kaum pilihan, dan ini adalah bukan kaum pilihan Tuhan, gitu ya. Nah, siapa yang mengeraskan hatinya ini? Ya, ada dua sumber, bisa jadi iblis, bisa jadi dari Tuhan. Ya, karena dia memang bukan umat pilihan Tuhan. Jadi kalau menurut saya Yudas Iskariot memang dipilih untuk menggenapi rencana Tuhan, dan dia adalah salah satu murid Kristus yang menjual Kristus Yesus ya kan, dengan berapa keping perak ya kan, dan dia menggantungkan diri dan dia matinya menggantungkan diri. Jadi semuanya adalah di bawah rencana dan otoritas Tuhan, gitu ya. Itu semua kedaulatan Tuhan yang atur. Nah, kenapa dirinya ini ada ilalang, ada ilalang, ada gandum? Apakah Tuhan menginginkan semuanya ilalang atau menginginkan semuanya gandum? Tuhan menginginkan, Tuhan mengasihi semua umat manusia. Tuhan menyayangi semua umat manusia. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa tujuannya adalah untuk memuliakan Dia. Tujuannya adalah untuk memuji-puji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Tuhan, ya. Tapi apa yang terjadi, ya kan? Ternyata manusia yang menjadi ciptaannya Dia adalah jatuh ke dalam dosa dan membuat kecewa di Tuhan. Manusia itu memberontak dan ingin menyamakan dirinya kepada Tuhan. Dan pemberontakan manusia bukan hanya di Taman Eden, pemberontakan manusia juga terjadi pada Nabi Nuh. Yaitu pada saat apa? Tuhan memberikan air bah, ya, air bah kepada umat manusia, seluruh umat manusia, ya, 40 hari, ya, teman-teman. Dan di situ Nuh disangka apa? Nuh disangka sebagai orang gila yang membuat kapal segede besar, segede gajah, segede bagong, seperti itu, ya kan? Dia mengerjakannya dengan sendirian, kayu dipatok-patok terus segala macam, ya, teman-teman. Nah, itu kenapa Tuhan melakukan air bah seperti itu, pembaruan kembali manusia? Yaitu karena Tuhan kecewa terhadap ciptaan, Tuhan kecewa terhadap manusia yang sudah diciptakan padahal segambar dan serupa dengan Allah. Dan bukan hanya di situ, teman-teman, bukan hanya di situ, yaitu pada saat apa? Sodom dan Gomora. Teman-teman tahu ya, Sodom dan Gomora, ya. Pada saat itu Tuhan melalapkan dan habiskan Sodom dan Gomora, ya. Dan hanya ada satu yang menjadi pertanyaan Lot adalah kepada Tuhan. Bukan pertanyaan Lot, pertanyaan Abraham. Pertanyaan Abraham ketika didatangi oleh malaikat, ya, malaikat
ya kan? Pertanyaan Abraham adalah, jikalau ada 50 orang di kota Sodom dan Gomora itu, apakah kau akan memusnahkan Sodom dan Gomora? Tuhan jawab apa? Tidak. Aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jikalau ada 10 orang yang ada di Sodom dan Gomora, apakah kau akan memusnahkan Sodom dan Gomora? Dikatakan tidak. Pada saat dikatakan, jikalau ada 5 orang saja di Sodom dan Gomora, orang-orang yang taat, yang saleh kepada Engkau, apakah kau memusnahkan Sodom dan Gomora? Dan saat itu Tuhan tidak ada lagi respon, tidak ada jawaban, ya kan? Jawaban dari Abraham. Ternyata teman-teman tahu, dari sekian ratus, mungkin sekian ratus ribu ya penduduk Sodom dan Gomora, hanya ada satu orang saleh, hanya ada satu orang yang taat, yaitu Lot. Hanya Lot yang taat, hanya Lot yang saleh, ya kan? Tuhan akhirnya mendatangkan 2 malaikat kepada Lot, ya kan? Dan saat malaikat didatangkan pun kepada Lot, teman-teman tahu apa yang terjadi? Lot didatangi oleh penduduk-penduduk di Sodom dan Gomora. Diminta kepada Lot untuk mengeluarkan malaikat 2 orang itu. Supaya apa? Karena malaikat yang 2 orang itu adalah parasnya tampan dan cantik, ganteng sekali ibaratnya gitu. Dan orang-orang itu meminta Lot mengeluarkan orang yang ada menginap di rumah Lot itu, keluarkan malaikat itu. Supaya apa? Supaya disetubuhi oleh mereka. Jadi mereka sudah di Sodom dan Gomora itu sudah ada yang namanya sodomi lah, orang mencintai sesamanya, ya kan, laki-laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan, pokoknya udah hancur dosa perjinahannya di sana, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Malaikat tersebut menarik Lot, istrinya, dan kedua anak perempuannya, bahkan kedua tadinya calon suaminya anaknya Lot yang 2 perempuan itu pun tidak percaya bahwa Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Akhirnya malaikat itu menarik mereka, membawa mereka pergi. Engkau pergi ke atas gunung itu, tapi kata Lot, jangan ke atas gunung, terlalu jauh, ke daerah pesisir yang daerah sana aja. Akhirnya mereka pergi. Ketika mereka pergi, hancurlah, luluh lantaklah Sodom dan Gomora, dimusnahkan oleh api dari Tuhan. Nah, jadi sebenarnya Tuhan mencintai dan mengasihi semua manusia, tetapi tidak semua yang Tuhan mencintai dan mengasihi manusia. Karena apa? Karena dosa, pemberontakan manusia. Jadi benar, di dalam dunia ini ada ilalang, ada gandum. Ada umat pilihan Tuhan dan ada umat yang bukan pilihan Tuhan. Dari mana kita lihat? Dari buahnya kita lihat. Jadi saudara-saudara, hiduplah di dalam Tuhan, jauhilah dosa, dan terus senantiasa mohon pimpinan Tuhan, supaya hidupmu terus senantiasa taat dan setia, dan terus berjuang di dalam keselamatan yang akan Tuhan. Itu aja. Tuhan berkati. Oke, terima kasih buat Tulang Dede. Gimana Gunawan, sudah bisa aman Dek? Gimana? Iya, makasih Le atas penjelasannya. Udah paham. Sama Tuhan berkati ya. Oke. Iya, Le. Ini ada pertanyaan lagi, titip satu lagi Tulang sebelum kita tutup. Ya. Mana ya tadi? Saya buka dulu grupnya. Oke, ini dari sibuk nggak ya namanya, tadi nggak dibilang sibuk apa nggak. Ya, jadi ini pertanyaannya. Gini Bang, misalnya kita kan udah percaya tuh percaya tuh kepada Yesus Kristus, tapi diri kita tuh belum siap buat dibaptis. Nah, itu termasuk sudah menerima Yesus Kristus di dalam diri kita apa belum? Nah, gitu Tulang. Oke. Kalau misalnya kita percaya kepada Kristus, tapi kita belum dibaptis, ya kan? Tadi kan seperti yang aku katakan, baptisan itu kan hanya simbol, ya kan? Hanya simbol saja. Tapi itu adalah menggambarkan bahwa kita sudah menerima Kristus, karena baptisan itu adalah disaksikan oleh jemaat, ya, disaksikan oleh jemaat, disaksikan oleh hamba Tuhan, dan juga yang lebih luar biasa lagi adalah disaksikan oleh Tuhan, ya. Jadi disaksikan oleh Tuhan.
Jadi kalau kau sudah menerima percaya pada Kristus, ya harus dibaptis, ya kan? Jadi harus dibaptis karena itu adalah kesaksianmu daripada jemaat, kesaksianmu dari hamba Tuhan, dan juga Tuhan yang di surga juga melihat ya kan bahwa engkau memang sungguh-sungguh, bahwa engkau memang bukan hanya bicara dari mulutmu saja gitu, bukan hanya bicara dari mulutmu saja, tapi ada realita tindakan yang kau lakukan yaitu dengan cara dibaptis gitu ya. Jadi serahkan dirimu kepada gereja untuk dibaptis, untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, supaya pun nanti pada saat engkau menyerahkan dirimu ke gereja, engkau bisa didoakan oleh hamba Tuhan, didoakan oleh jemaat-jemaat yang ada di sekitarnya, ya kan? Karena doa orang benar itu besar kuasanya, ya kan? Supaya pada saat engkau sudah dibaptis, ya kan, engkau pun mengalami kelahiran baru, hidup di dalam Tuhan, dan memperjuangkan imanmu terus untuk terus bertaat dan setia kepada Tuhan, gitu. Jadi harus dibaptis, ya, harus serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena pada saat engkau percaya, jika engkau tidak dibaptis, ya ini menjadi suatu pertanyaan, ya kan? Mana realitanya, mana tindakannya, gitu, ya kan? Mungkin kalau misalnya cuma hanya berkata-kata saja, aku percaya pada Yesus ya. Nah di dalam Matius pun banyak orang, banyak juga dalam Injil Matius itu dikatakan banyak orang yang percaya kepadaku, ya kan? Mereka menyembuhkan orang sakit, bahkan mengusir setan dalam namaku, ya kan? Nah, pada saat itu juga Kristus mengatakan, "Menyala kau setan daripadaku, sebab aku tidak mengenal engkau." Nah, jadi harus dibaptis, ya kan? Jadi harus dibaptis, harus serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, ya kan? Supaya kita tidak hanya berkata-kata, hanya berbicara saja di dalam mulut kita, ya kan? Tapi juga harus ada di dalam hati kita, dan juga harus ada tindakan yang harus kita lakukan, dan itu akan disaksikan oleh jemaat, akan disaksikan oleh hamba Tuhan, dan juga Bapa yang di surga juga akan melihat engkau. Itu aja. Tuhan berkati. Terima kasih buat Tulang Dedi sudah menjawab pertanyaan dari teman kita, saudari kita. Ya mungkin sudah merasa puas dia, gitu ya. Oke, mungkin udah puas dia itu. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi ada titipan lagi nih, tolong panggil saya kalau saya mau bertanya. Kata gimana Tulang Frankie? Jadi bertanya, saya sudah buka mute-nya. Boleh, silakan. Tulang, ini terakhir Tulang ya. Ya, boleh. Ini terakhir ya. Bonus. Ya. Shalom, Ya, Shalom. Bang Franky. Bang Dedi. Aku mau Ya. tanya Bang Dedi. Apakah Allah mendengar atau menjawab doa-doa orang yang tidak percaya? Apakah Allah mendengar atau menjawab doa-doa orang yang tidak percaya? Udah itu aja ya. Oke ya, saya jawab ya. Apakah Tuhan mendengar atau menjawab doa orang-orang yang tidak percaya? Jikalau dia tidak percaya kepada Kristus, jikalau dia tidak percaya kepada Tuhan, ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Tuhan yang mana nih? Tuhan yang mana nih? Ya kan, yang dia percayai, ya kan? Nah, berarti Tuhan yang seberang kali, ya kan? Nah, Tuhan yang seberang itu apakah dia hidup? Apakah dia ada di sorga? Apakah dia memang Tuhan dan Juru Selamat yang hidup satu-satunya? Ya kan? Yang kita percayai adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dia hidup. Tapi kalau Tuhan yang seberang, aku nggak tahu apakah dia hidup, apakah dia mati. Ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan adalah, jikalau mereka berdoa, ya kan? Mereka berdoa
Terus mereka, apakah Tuhan mendengar atau menjawab orang-orang yang tidak percaya? Ya aku juga kurang tahu ya. Kalau orang-orang yang tidak percaya itu doanya pasti kepada Tuhan yang mati, Tuhan yang nggak hidup, iya kan? Tuhan yang nggak mati, Tuhan yang mati atau Tuhan yang nggak hidup. Terus ada lagi pertanyaan misal, tapi kenapa doa-doa mereka terjawab gitu, doa-doa mereka dijawab gitu, terus mereka malah hidupnya sejahtera, sehat, segala macam. Nah sekarang jadi pertanyaan adalah, mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhannya pun kita nggak tahu hidup atau mati, ya kan? Ketika mereka menjawab, itu doanya dijawab oleh siapa? Dijawabnya oleh siapa? Kan kita nggak tahu Tuhannya mati, ya kan? Kalau Tuhan kita kan jelas hidup, ya kan? Hidup nyata ada di dalam hidup kita, ya kan? Walaupun secara visual, walaupun secara mata kita nggak bisa lihat dia, tetapi secara rohani dia ada. Bukti nyatanya apa, konkretnya apa? Dia kasih nafas sama kita, dia kasih kehidupan sama kita, kita kasih kesehatan sama kita, dia memelihara hidup kita, dia menuntut hidup kita, ya kan? Terus apalagi ya, terus kita dibimbing oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi dalam hidup kita. Kita melihat keajaiban Tuhan, mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan, segala hal yang perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia nyata, dia hidup, dia ada, dia hadir di dalam kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan yang mereka apa? Mati, ya mati dan tidak hidup. Apakah orang mati bisa dengar? Apakah orang mati bisa berbicara? Tidak. Nah sekarang yang jawab siapa? Nah itu jadi pertanyaan, ya kan? Aku juga nggak tahu kalau itu yang jawab siapa gitu ya. Nah aku hanya mempercayai Tuhanku Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu memelihara hidupku, Tuhan yang selalu ada hadir di dalam hidupku, gitu. Tuhan yang selalu memelihara hidupku, ya kan? Ketika aku menghadapi masalah, ketika aku menghadapi tantangan, ketika aku mungkin banyak orang-orang yang mengalami mujizat, ya kan? Mujizat pada saat dia kecanduan narkoba, pada saat dia di ruang ICU, pada saat dia menghadapi kena corona, ya kan, kritis, kondisi sudah mau mati, ya kan? Teman-teman yang melihat, ya kan, banyak orang yang bersyukur kepada Tuhan, dikasih kehidupan kembali, dikasih nafas kehidupan ketika lagi kritis di ICU, ya kan. Terus ketika nafasnya lagi sesek, ya kan, ketika menghadapi goncangan di PHK, ya kan, suami istri, anak makannya pakai apa nih, ya kan, terus kebutuhan bagaimana nih, ya kan. Mujizat Tuhan itu nyata, pemeliharaan Tuhan itu ada, providensi Allah itu hadir. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, providensi, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, tak usah takut, tak usah khawatir dalam menghadapi hidup ini, karena Allah beserta kita. Allah memelihara kita, Allah merawat kita, Allah melindungi kita, dan Allah hadir di dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Ya, jadi kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu sih aku mereka tuh berdoa kepada siapa? Aku juga bingung gitu ya. Pasti berdoanya pada Tuhan yang mati gitu ya, Tuhan yang mati, atau berdoa kepada yang gak jelas gitu, tahu gitu ya. Tapi kalau kita berdoa pada Tuhan yang hidup gitu, ya kan. Nah, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang sudah terbukti menebus dosa dan pelanggaran kita, yaitu Tuhan Yesus yang telah mati dan rela bangkit. Dan banyak orang juga yang percaya pada Kristus pada saat penghakiman. Orang yang di agama seberang pun percayanya apa? Pada saat penghakiman akhir zaman nanti, yang akan turun adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu siapa? Yesus Kristus. Bukan nabinya mereka yang turun menghakimi, tapi Nabi Isa. Jadi yakinlah dan percayalah kepada Kristus. Perjuangkan iman, hiduplah taat dan setia di dalam Tuhan. Tuhan berkati. Halo, udah selesai. Oke, siap.
Tulang ini sedikit ada tambahan dari si Gunawan tadi katanya tulang. Silakan Gunawan, habis itu kita tutup. Ya, apa tuh? Nah, untuk menambahin aja lah Ya, yang tadi apakah didengar gitu doa orang yang apa tadi yang gimana sih tadi lupa aku. Pokoknya itu tadi kan kita kan